Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, guru hebat dimanapun Anda berada, atau hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara PCT Batch 6 sesi kelima pada hari ini kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Tetap stay at home, stay safe, stay health, stay productive. Selamat bertemu kembali bersama saya, Anggi Nopiar. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai host dan moderator Ibu Dewi Saripah. Dan presenter kita kali ini adalah Bapak Darpan, yang kebetulan beliau bertugas di SMA Negeri 1. Nah, pada kesempatan kali ini, pada meeting kali ini, atau pada PidCon kali ini, Pak Darpan akan memberikan atau akan berbagi tentang materi menulis artikel ilmiah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya artikel ilmiah atau membuat karya tulis ini kita sangat memerlukan, Ibu Bapak. Untuk selanjutnya nih, saya serahkan acara kepada Ibu Dewi Saripah yang berperan sebagai moderator untuk memulai dan memandu jalannya acara ini. Silakan Ibu Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Selamat dengan tim kami menulis artikel yang hebat adalah bingung karena sebentar lagi kita akan menggunakan pembahasan ini yaitu bahasa hebat yang kedua. Namun sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum kita dulu yang berbeda. Beliau adalah Darpan. Beliau lahir pada tanggal 4 Februari yang Pahlawan. Beliau adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Bangsa tahun 1998. Beliau 14 tahun beliau ini mendapatkan beberapa penghargaan yang sangat luar biasa. Antara lain pada tahun 2000, Bapak Ibu guru hebat sebagai informasi. Lain adalah Mu'ofiu Mahfud tahun 1900 halaman penghargaan tahun yang terbit apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, itu juga bisa jadi bahan untuk tulisan kita. Oke, next Pak Andi. Nah, sebelum kita menulis artikel ilmiah populer, karena ini untuk dimuatkan di media massa, maka kita harus tahu dulu sifat media massa. Kalau kita misalkan menulis artikel ilmiah, berebet 10 halaman misalnya, dikirim ke koran atau ke majalah, kemungkinan tidak akan dimuat karena halaman itu tidak mungkin dimuat di koran atau di majalah yang rubrikasinya sangat pendek-pendek atau tulisannya sangat pendek-pendek. Oleh sebab itu, ada baiknya kita mengenal sifat media massa sebelum kita memulai menulis karangan artikel ilmiah populer. Sifat media massa itu pertama tergesa-gesa, keras, bahasa Sunda rusuh gitu. Sekarang PR terbit, besok harus terbit lagi, besoknya harus terbit lagi, begitu tiap hari, dan setiap peristiwa harus masuk di situ. Jadi media massa tergesa-gesa itu untuk harian. Untuk mingguan, majalah Tempo misalkan harus mencakup seluruh peristiwa minggu itu dan dijadikan tulisan di majalahnya. Dan tidak mungkin semua peristiwa bisa dimuat di media massa, karena biasanya yang dimuat adalah hal-hal penting atau peristiwa-peristiwa penting. Dan media massa itu selalu mengangkat isu-isu aktual. Kita mau menulis artikel ilmiah,
tetapi temanya tidak aktual, kemungkinan tidak bisa kita mengharapkan tulisan kita dimuat karena media massa menghendaki yang bersifat aktual. Kemudian media massa berasumsi dapat dibaca oleh siapapun. Rek tukang beca, rek direktur bank, rek ibu-ibu rumah tangga, rek bapak-bapak eksekutif. Dia harus memahami apa yang di. Kemudian informasinya informatif, bernafsu untuk menginformasikan sesuatu. Kita misalkan menulis artikel dan tidak ada informasinya apapun, itu mungkin tidak akan dimuat karena media massa mengharapkan tulisan kita itu informatif, bermanfaat bagi orang. Kemudian berkala. Nah ini untuk di Garut misalkan ada majalah Kandaga dan itu bulanan. Nah apa yang bisa kita tuliskan, hal-hal aktual apa yang bisa kita tuliskan dalam sebulan itu, dan jika itu berkenan bagi redaktur media massa pasti akan diperhatikan. Nah, sifat-sifat media massa ini yang kemudian menjadi pertimbangan bagi setiap penulis artikel ketika dia menulis artikelnya. Ya, yang pertama karena tergesa-gesa maka ciri karangan artikel harus ringkas, pendek, padat. Isunya harus aktual, ditulis menggunakan gaya populer, karena asumsinya tadi itu mau direktur bank, mau mang tukang beca, mau ibu rumah tangga, harus paham tulisan kita ketika tulisan itu dimuat di media massa. Kemudian mengandung informasi, gagasan yang segar dalam satu kurun waktu. Kemudian informasinya lengkap dan tuntas. Nah, ini contoh saja, saya pernah menulis di Tribun Jabar. Kemudian tulisan ini sebenarnya dimuat dalam rubrik opini. Ada tulisan saya yang berjudul "Inem Masuk Sekolah". Waktu itu isu ini aktual karena ada sebuah peristiwa buku yang dianggap mengandung pornografi karena di situ ada tokoh Inem gitu. Kemudian bisa lolos ke perpustakaan sekolah dan dibaca oleh siswa. Kemudian ada yang melaporkan dan ramailah waktu itu di PR, di Tribun, di media. Lalu saya menulis artikel "Inem Masuk Sekolah". Ya, kira-kira tulisan itu menggambarkan bahwa sangat mungkin buku-buku yang tidak layak masuk ke sekolah dengan berbagai alasan. Nah, dalam tulisan ini saya menulis informasi dengan lengkap dan tuntas. Ada masalah, ada penyelesaian, ada solusi, gagasan yang segar dalam kurun waktu tertentu karena buku Inem waktu itu menjadi hangat dibicarakan dan tentu akan informatif kalau dibahas oleh kita. Ringkas, pendek, padat. Saya menulis cuma 1,5 halaman A4. Isunya aktual pada waktu itu ya. Kemudian ditulis menggunakan gaya populer. Saya tidak banyak menggunakan istilah yang berbelit-belit, tugas. Bahkan kalau ibu, bapak mau menulis di koran, itu jangan pernah menulis satu kalimat lebih dari 7 kata. Karena kalau sudah lebih dari 7 kata itu capek di koran. Kalau bisa kurang dari 7 kata. Ya, untuk karangan artikel ilmiah populer itu sangat sederhana sebenarnya. Tidak ada aturan harus bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, atau harus ada A, latar belakang, B, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Tetapi strukturnya seperti ini saja. Ada pendahuluan, ada bahasan, ada penutup. Tetapi struktur ini tidak dibakukan gitu. Tidak menggunakan A, pendahuluan, B, bahasan, C, penutup. Namun, jika kita membaca artikel-artikel ilmiah populer, baik dalam rubrik opini, tajuk rencana, atau resensi buku, di koran dan majalah, pasti strukturnya seperti ini. Ada pendahuluannya dulu nih. Ada latar belakangnya dulu, kenapa kita membahas soal ini. Kemudian orientasi rumusan masalahnya apa? Gambaran umumnya seperti apa? Itu paling 1-2 paragraf.
Nah, kemudian masalah itu dibahas, disampaikan data dan faktanya, menyampaikan argumen atau opini, mendeskripsikan masalah dan solusinya, dibahas saja gitu dalam bahasa yang populer tadi, singkat. Nah, kemudian terkadang ada penutup, terkadang ada tidak, tapi gunakanlah kalau mau kita belajar menulis artikel ilmiah populer, ada kalimat-kalimat atau paragraf penutup yang berisi kesimpulan, saran, konklusi, harapan, dan sebagainya. Ini saja Ibu Bapak dalam menulis artikel ilmiah populer, jadi tidak usah ribet dengan struktur tulisan gitu. Ini juga artikel saya yang pernah dimuat di majalah Kandaga, ini majalah lokal di Garut. Saya menulis artikel Menel jeung Nanahaon. Mungkin tidak faktual ya, tidak ada isu faktual di sini. Tetapi ada sebuah fenomena di masyarakat, terutama dalam bahasa Sunda, yang mungkin orang tidak sadar bahwa itu di situ ada keanehan. Menel dan Nanahaon ini mengupas tentang kecap menel dan kecap Nanahaon yang sering diungkapkan oleh orang Sunda. Orang beret manis segede menel. Uluh, eta boluna manis segede Nanahaon. Kata orang Sunda seperti itu. Menel dalam ungkapan tadi itu menunjukkan hal-hal yang kecil. Ya, barang beret manis segede menel artinya tidak besar. Tetapi Nanahaon itu menunjukkan yang besar. Manis segede Nanahaon. Nah, padahal kalau kita buka kamus bahasa Sunda, menel itu anak gajah. Saletik-letikna anak gajah moal segede leungit gitu. Dan Nanahaon anak lele. Sagede-gedena anak lele moal siga ucing misalnya. Nah, ada kontradiktif di situ. Ketika menunjukkan sesuatu yang kecil, kenapa orang Sunda menyebutnya menel? Tetapi untuk yang besar, orang Sunda menyebutnya Nanahaon. Jadi ada makna yang kontradiktif. Nah, saya coba tulis masalah itu dalam artikel untuk memberikan informasi naon sih teh, naon Nanahaon teh, sampai orang sadar, oh iya nya, ari cek kamus kieu, ari cek omongan kieu. Nah, dalam tulisan itu ada pendahuluan, saya terangkan ungkapan-ungkapan tadi dalam bahasa Sunda, kemudian saya bahas apa arti menel dan Nanahaon menurut kamus. Penutup, di situ saya menyebutkan bahwa, nah orang Sunda teh gitu tah, sok sindir sampir, hari barang bere letik disebut menel, padahal maksud nama letik gitu, tapi diibaratkan kanu gede. Hari nyebutmu segede Nanahaon di sindiran letik gitu, Nanahaon. Jadi bagian dari sindir sampir orang Sunda. Itu aja pendahuluan, bahasan, penutup. Nah, satu lagi, saya pernah menulis di forum guru di Pikiran Rakyat. Saat itu kalau tidak salah tulisan ini membahas tentang konsep siapa ya, saya lupa lagi, Lady Gaga atau siapa gitu. Dan ketika konser itu diumumkan di koran, genjeleng se-Indonesia, termasuk anak-anak sekolah, meributkan soal ini. Dan saya prihatin sebenarnya dengan situasi seperti itu, karena pertama kita kurang teh kumahanya babari kagoda ku kabudayaan batur bari orang poho karena kabudayaan sorana. Tulisan itu kira-kira begitulah. Saya juga memulai dengan pendahuluan, pembahasan, dan penutup dalam paragraf-paragraf yang singkat. Apa yang kita bisa lakukan dengan tulisan kita setelah kita tulis? Nanti saya akan membahas soal teknik menulisnya. Setelah kita menulis, mau diapakan tulisan itu? Majalah, koran mungkin sekarang jarang, berbeda dengan 20 atau 30 tahun ke belakang ketika majalah, koran sangat banyak, jadi kita punya banyak alternatif sebenarnya untuk memuatkan tulisan kita di koran dan majalah. Apalagi yang bisa kita muatkan? Di jurnal bisa? Bisa. Sebenarnya ada jurnal-jurnal yang saya tahu isinya itu tidak melulu tulisan-tulisan yang berat. Tetapi ada jurnal-jurnal yang memuat juga tulisan-tulisan artikel ilmiah populer. Artinya dia dikemas dalam bahasa yang salah satunya National Geographic. Kalau Ibu Bapak
membaca National Geographic, itu kita membahas sebuah keilmuan dengan santai saja. Karena yang cetak-cetak itu sangat sulit sekarang, ya pilihannya mungkin kita bikin blog sendiri aja. Atau kita tawarkan tulisan kita kepada portal-portal berita atau pengelola web, pengelola situs yang sekarang sangat banyak variannya, untuk ditawarkan untuk dimuatkan. Gitu. Atau kita kumpulkan tulisan-tulisan artikel ilmiah kita, kemudian setelah banyak kita terbitkan menjadi buku. Bisa sendiri-sendiri, bisa berkelompok dengan teman-teman, menjadi antologi. Itu media pilihan lah yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk mempublikasikan karangan atau tulisan kita. Ya, sekarang apa modal kita untuk menulis? Kita mulai dari modal. Saya pikir orang yang suka membaca itu akan sangat kritis terhadap sesuatu. Orang yang banyak membaca, selain wawasannya akan luas, ia akan bisa mengenerate pikirannya itu untuk memikirkan yang lain. Nah, banyak membaca menurut saya adalah modal utama bagi seorang penulis. Penulis apapun sebenarnya, bukan penulis artikel saja. Mau dia penulis fiksi, akan terasa tulisannya berbobot ketimbang penulis fiksi yang jarang membaca. Bagi yang suka membaca fiksi akan bisa membedakan mana fiksi-fiksi yang ditulis orang yang suka membaca dan mana fiksi-fiksi yang ditulis oleh orang yang kurang membaca. Oke, jadi membaca adalah modal utama. Kritis dan peka terhadap berbagai hal. Jika menemukan masalah, jangan sekadar jadi gosip. Eta bedana urang teh. Lamun urang menemukan masalah, orang ramena digosipkan. Bukan untuk dikritisi, bukan disikapi secara kritis. Contoh, penolakan orang yang meninggal karena COVID untuk dimakamkan di satu tempat. Itu kan kita cuma jadi obrolan saja, karunya mayitna atau kunaon atau dikuburkan didinya lain di tempat anu jauh. Jadi gosip seperti itu saja. Tetapi bagi orang yang kritis, mungkin dia akan berpikir, oh ini fenomena sosial yang mungkin baru terjadi dalam pandemi seperti sekarang ini. Dan mungkin bagus untuk sebuah tulisan. Kenapa orang menolak orang yang meninggal karena COVID misalnya? Kenapa tidak ada taman pemakaman khusus untuk korban COVID? Kenapa? Dan pertanyaan-pertanyaan itu sangat bagus untuk menjadi bahan tulisan. Modal yang ketiga, tajam penglihatan, tajam pendengaran, tajam perasaan. Ibu Bapak, kalau kita mau menulis sesuatu, apapun itu, fiksi, artikel, atau bentuk tulisan lain, pelajari teknik. Teknik fiksi berbeda dengan teknik menulis artikel. Teknik menulis biografi berbeda dengan teknik menulis fiksi. Menulis cerpen berbeda dengan menulis novel. Nah, ada teknik-teknik tertentu. Oleh sebab itu, kalau kita mau menulis artikel, harus dipelajari teknik-teknik yang khusus untuk artikel. Misalnya, karena tadi artikel untuk media massa, teknik menyusun artikel itu kalimat dan paragrafnya efektif, jangan panjang-panjang. Kemudian tanda baca jangan dianggap enteng. Mempelajari stilistika, mencoba kata baru, metafor, peribahasa, ungkapan, dan lain sebagainya. Kemudian menuangkan ide dalam ruang yang terbatas. Bagaimana mungkin kita membahas persoalan besar yang hanya ditulis dalam 1,5 A4 misalnya. Itu butuh teknik tersendiri. Oleh sebab itu, kalimat dan gagasan itu tidak harus diungkap panjang lebar, tetapi efektif, kena gitu. Membuat judul yang sugestif, ini juga teknik. Memilih sudut pandang yang berbeda, ini juga teknik. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, jangan cepat putus asa.
orang yang belajar menulis itu ada salah satu penyakitnya itu cepat putus asa. Karena ya sewai nggak mimitian nulis, ticul tinggalkan. Bodoh amat ya, itu bisa nulis ya naon. Tetapi bagi orang yang benar-benar ingin mempelajari menulis harus punya mental baja. Jangan putus asa karena tadi mungkin awalnya sulit, tetapi kalau sudah kita terbiasa menulis seperti mengalir saja seperti air. Jalin silaturahmi dengan redaktur, editor. Nah ini juga teknik sebenarnya. Di Garut misalkan ada majalah Kandaga yang dikelola oleh Kang Herdi Mulyana, Kepala SMP Persada Yongbong. Kalau kita ingin dimuat misalkan tulisan kita di Kandaga, coba dekati Kang Herdi misalnya. Untuk pertanyaan mungkin nanti saya menyelesaikan ini dulu. Manfaat yang bisa dipetik. Oke Ibu Bapak, tentu saja untuk guru, manfaat yang kita petik kalau kita berhasil menulis artikel dan dimuat di media massa, itu akan menambah angka kredit kita untuk kolom karya tulis ilmiah. Dan itu menurut saya besar juga nilainya. Kalau kita masih belajar, mungkin manfaat yang bisa dipetik adalah aktualisasi diri. Dewek bisa dulu, kira-kira begitulah. Menunjukkan kepada orang-orang, menunjukkan kepada dunia. Tentu saja menulis sebuah artikel ilmiah populer karena di dalamnya ada pengetahuan, ada informasi, akan menjadi jalan untuk kita berbagi ilmu kepada orang lain. Jika kita menulis dan tulisan kita dibaca oleh 1.000 orang, maka kita telah menginformasikan atau berbagi ilmu kepada 100 orang. Ya, dulu ketika banyak majalah, banyak koran, ketika tulisan kita dimuat di majalah, di koran, itu ada honornya. Saya pernah menulis di koran, dan tiba-tiba tulisan saya dinilai oleh orang, fiksi misalnya, dinilai oleh sayembara penulisan fiksi yang pernah dimuat di media massa, dan tiba-tiba saya diundang untuk mendapatkan hadiah. Dan itu kadang-kadang tidak terduga. Atau kita sengaja menulis mengikuti sayembara di sebuah media misalnya. Atau kita menulis artikel ilmiah untuk event-event tertentu. Tadi Bu Dewi pernah nyabit-nyabit, saya pernah mendapat Popo Iskandar Writing Award karena saya menulis sebuah artikel ilmiah populer yang dilombakan di Galeri Popo Iskandar. Kita tahu Popo Iskandar adalah pelukis di Bandung yang sangat terkenal. Dan saya ikut, dan kebetulan saya mendapat juara di situ. Jadi kadang-kadang tulisan mendatangkan hal-hal yang terduga, terutama penghargaan. Coba, di mana kita? Kalau kita ingin belajar menulis artikel, posisikan di mana kita? Ada mungkin orang bodoh amat, nulis rek itu kumaha dewek, bisa jadi ada. Tetapi mungkin ada yang berpikir apa saya bisa. Nah, ini sudah bagus nih. Kalau sudah berpikir itu mungkin bisa meningkat yang lebih atas. Saya mungkin bisa. Nah, lebih bagus lagi. Kemudian naik lagi. Bagaimana saya melakukannya? Bagaimana saya bisa menulis artikel? Ya, itu sudah level tengah tuh. Naik lagi coba. Saya akan mencoba. Ternyata saya bisa. Ayo nama saya sudah biasa. Yes, I did it. Nah, kira-kira begitu Ibu Bapak tahap-tahapnya. Ada jampe pamake atau mantra yang sangat sakti untuk bagi siapa saja yang mau belajar menulis. If you wise to be a writer, write. Mana mungkin kita ingin bisa menjadi penulis, namun penulis. Gitu. Jika Anda berharap menjadi seorang penulis, ya nulis. Ulah ngalamun dilatih atau kalau ulin kamana wae nulis jadi-jadi. If you wise to be a writer, write. Segitu dulu, Pak Anggi, Bu Dewi, nuhun. Nah ini ada pilihan isi waktu sebenarnya, tapi karena waktunya sudah terlalu mepet ya, kita sudahi saja lah. Barangkali ada yang bertanya gitu. Enggak Bu Dewi? Iya,
Ya, luar biasa sekali Bapak, apa yang barusan Bapak sampaikan sangat menarik, sangat inspiratif, dan mulai menggelitik ke jiwa saya untuk mulai menulis gitu ya. Insya Allah jampe pamaken nanti dipraktekkan Pak. Oke, oke Bu. Baiklah, Bapak, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat. Oke. Yang pertama, pertanyaan yang datang dari Bapak Ari Aditya Septian, dan ada 2 hal yang ingin ditanyakan.